Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Febi Angelia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana media massa, organisasi, dan individu secara aktif memilih, menekankan, mengabaikan, atau menyusun pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam konteks tertentu. Framing adalah proses pemilihan dan penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang lebih menonjol daripada isu yang lain. Dalam analisis framing, kita menganalisis bagaimana pesan disusun dalam sebuah konteks untuk mempengaruhi cara orang memahami dan merespon sesuatu isu tersebut. Analisis framing menurut para ahli. Yang pertama, Robert Edmond. Robert adalah seorang ilmuwan politik yang telah melakukan banyak penelitian dalam analisis framing. Menurutnya, framing terjadi dalam media massa dan mempengaruhi cara kita memahami berita dan isu-isu publik. Dia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus, penekanan, dan konteks dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu topik. Kemudian yang kedua, menurut George Lakoff. George merupakan seorang ahli linguistik dan kognisi yang menemukan pandangan kuat tentang analisis framing. Ia berpendapat bahwa framing adalah cara penting dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap isu politik. Menurut Lakoff, framing politik melibatkan penggunaan bahasa dan gambaran mental yang mempengaruhi cara orang memandang masalah. Dan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak politik untuk mempengaruhi opini publik. Contoh yang diambil adalah pada peristiwa tangkap tangan kepala daerah yang melakukan korupsi. Media melakukan framing dengan mendiskreditkan kepala daerah tersebut. Selanjutnya masuk ke konsep dasar. Yang pertama, framing. Framing adalah proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi untuk mempengaruhi pemahaman publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Framing dapat mempengaruhi pandangan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Kemudian, frame. Frame merujuk pada struktur kognitif atau skema yang digunakan untuk memahami, mengorganisir, dan memproses informasi. Frame menghubungkan elemen-elemen isu atau peristiwa ke dalam konsep yang lebih besar. Kemudian, framing effect. Framing effect mengacu pada perubahan sikap, pendapat, dan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari cara suatu isu atau peristiwa di frame. Framing effect menyoroti pentingnya framing dalam mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Di dalam analisis framing terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, framing device, yang merupakan alat yang digunakan untuk membangun frame tertentu dalam komunikasi. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, narasi, judul, atau elemen lain yang mempengaruhi bagaimana pesan disusun dan juga diterima. Kemudian yang kedua, frame building. Frame building merupakan proses di mana pengirim pesan memilih frame tertentu dan membangun narasi atau argumentasi yang sesuai dengan frame tersebut. Ini melibatkan pemilihan kata, sudut pandang, penekanan, dan pengabaian yang mengarah pada pengaturan pesan dalam frame tertentu. Kemudian yang ketiga, frame setting. Frame setting adalah konteks sosial, politik, atau budaya di mana pesan di frame. Konteks ini mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Dan yang terakhir yaitu frame sponsorship. Frame sponsorship merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas framing pesan. Ini bisa berupa individu, organisasi, media massa, atau kelompok kepentingan. Frame sponsorship memainkan peran penting dalam menentukan agenda dan sudut pandang yang disampaikan dalam framing. Selanjutnya yaitu metode analisis framing. Dalam metode analisis framing terdapat 2 analisis, yaitu yang pertama adalah analisis konten. Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi frame-frame yang ada di dalam pesan-pesan media massa atau dokumen tertentu.
Ini melibatkan identifikasi frame-frame yang muncul, pengukuran intensitas penggunaan frame-frame tersebut, dan juga penafsiran makna frame-frame yang digunakan. Kemudian yang kedua, analisis wacana. Analisis wacana melibatkan pemeriksaan pemilihan kata, konstruksi kalimat, dan konteks komunikasi yang digunakan dalam pesan-pesan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis naratif. Analisis naratif sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan struktur dan elemen-elemen naratif yang ada dalam sebuah cerita atau narasi. Naratif adalah cara manusia menyampaikan pengalaman, informasi, dan nilai-nilai melalui rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Analisis naratif memungkinkan kita untuk memahami bagaimana cerita disusun, karakter-karakter yang terlibat, tema-tema yang diungkapkan, serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh narasi tersebut. Analisis naratif menurut para ahli. Yang pertama yaitu Abbott. Abbott berpendapat bahwa naratif adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian dari peristiwa. Abbott lebih menekankan konsep peristiwa atau event sebagai kata kunci dalam sebuah naratif. Sebagian pakar menggunakan kata tindakan atau action. Tanpa suatu peristiwa atau tindakan, itu mungkin hanya sebuah deskripsi, eksposisi, argumen, lirik, atau yang lainnya. Misalnya, kalimat anjing saya berkutu hanyalah merupakan deskripsi tentang anjing saya dan bukan merupakan naratif karena tidak ada yang terjadi. Berbeda dengan kalimat anjing saya digigit kutu yang merupakan naratif karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa. Peristiwanya mungkin sangat kecil, gigitan kutu. Tapi itu cukup untuk membuat kalimat itu menjadi sebuah naratif karena di dalamnya ada sebuah peristiwa. Sedangkan menurut Carey, naratif adalah produk perantara yang dijadikan sebagai sarana komunikasi cerita seseorang kepada orang lain. Naratif tidak lain merupakan artefak representasional, yaitu suatu yang dibuat untuk menceritakan sebuah kisah dengan cara merepresentasikan peristiwa cerita dan tokoh-tokoh. Tak hanya analisis framing, analisis naratif juga memiliki komponen di dalamnya. Ia memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama adalah plot. Plot merupakan urutan peristiwa dalam cerita. Ini mencakup pengenalan konflik, klimaks, dan resolusi. Analisis plot membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang dan saling terkait satu sama lain. Yang kedua yaitu karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki sifat, motivasi, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan cerita. Yang ketiga ada tema. Tema adalah ide atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema sendiri melibatkan nilai-nilai, konflik, atau pandangan dunia yang diungkapkan oleh narasi. Yang keempat adalah setting. Setting merujuk pada latar waktu dan juga tempat di mana cerita berlangsung. Dan yang terakhir yaitu gaya naratif. Gaya naratif melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Analisis gaya naratif membantu kita memahami bagaimana penulis menggunakan narasi, dialog, deskripsi, atau penggambaran visual untuk menghidupkan cerita di dalamnya. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis naratif. Yang pertama ada strukturalis. Pendekatan strukturalis melihat cerita sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen naratif yang saling terhubung. Kemudian psikologis. Pendekatan psikologis melibatkan analisis karakter dan motivasi psikologis yang mendasari tindakan karakter dalam cerita. Ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, konflik batin, dan perubahan emosional yang dialami oleh karakter. Kemudian feminis. Pendekatan feminis melihat cerita dari perspektif gender. Ini melibatkan analisis tentang peran gender, stereotip, dan representasi perempuan dalam cerita. Yang keempat ada dekonstruksi. Pendekatan dekonstruksi melibatkan pengungkapan dan pemaparan struktur kekuasaan, hierarki, dan oposisi yang ada dalam narasi. Materi yang terakhir yaitu analisis semiotika. Analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang ada dalam suatu teks atau konteks budaya. Semiotika melibatkan studi tentang sistem simbolik yang digunakan untuk manusia dalam menyampaikan pesan, termasuk bahasa, gambar, gestur, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Analisis semiotika menurut para ahli. Yang pertama yaitu Saussure.
Ia berkata bahwa tanda sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya selembar kertas. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Artinya, sebuah tanda yang berwujud kata atau gambar mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita yang disebut dengan signifier. Bidang penanda atau bentuk aspek lainnya yang disebut signifid. Bidang petanda atau konsep atau makna aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi, petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama. Sedangkan, menurut Roland Barthes, ia membagi teorinya menjadi dua tingkatan pertanda, yaitu tingkat denotasi dan tingkat konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat petandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Selanjutnya, konsep penting dalam analisis semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda sendiri adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Tanda terdiri dari dua komponen, yaitu signifier, pengindra, dan signifid, yang diindra. Signifier adalah bentuk fisik dari tanda seperti kata, gambar, atau suara. Sedangkan signifid adalah makna konsep atau ide yang dikaitkan dengan signifier. Misalnya, kata meja adalah signifier yang mengindra objek meja. Kemudian denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskripsif yang terkait dengan suatu tanda. Konotasi adalah makna tambahan yang terkait dengan asosiasi dan interpretasi subjektif yang dibawa oleh tanda tersebut. Yang ketiga adalah kode, yang merupakan sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode sendiri terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Dan yang terakhir adalah intertekstualitas, yang merujuk pada hubungan antara suatu teks dengan teks-teks lainnya dalam budaya yang sama. Ini melibatkan referensi, pengutipan, dan pengaruh dari teks lain yang membentuk dan mempengaruhi makna dalam teks tertentu. Selanjutnya ada metode analisis semiotika. Yang pertama, analisis semiotik ikonik. Metode ini berfokus pada analisis gambar atau representasi visual. Yang kedua, analisis semiotik linguistik. Metode ini berfokus pada analisis bahasa dan tanda-tanda linguistik. Dan yang ketiga yaitu analisis semiotik sosial. Metode ini melibatkan analisis tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Penjelasan yang terakhir adalah aplikasi analisis semiotika. Yang pertama yaitu media massa. Analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana media massa mengunggah tanda-tanda visual, linguistik, dan audiovisual untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini melibatkan analisis iklan, poster, film, atau program televisi. Yang kedua, sastra. Analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda dalam karya sastra menciptakan makna dan mengekspresikan tema dan pesan. Yang terakhir yaitu budaya populer. Analisis semiotika digunakan untuk memahami tanda-tanda budaya populer seperti musik, film, atau mode. Ini melibatkan analisis simbol-simbol, gaya, dan makna yang dibawa oleh tanda-tanda dalam budaya populer. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.